bagaimana cara dia mendapatkan alat-alat untuk menyuntik dan lain-lain. Artinya ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat tidak langsung gitu ya. Ada pengajuan perdamaian, namun di satu sisi pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini tidak mengenal yang adanya namanya perdamaian begitu. Beberapa saksi dari pihak rumah sakit dari sejak awal kasus ini berjalan sudah kita lakukan pemeriksaan. Namun manakala memang nanti dibutuhkan pemeriksaan kembali terhadap para saksi tersebut ataupun mungkin ada saksi baru dari pihak rumah sakit, tentunya kami akan melakukan pemeriksaan terhadap pihak tersebut. Disuntikan ke siapa? Untuk urusan apa? Nah, ini bagaimana? Apakah ada hubungan dengan pihak-pihak lain? Misalnya, bagaimana cara dia mendapatkan obat itu sehingga dia mudah? Bagaimana cara dia mendapatkan alat-alat untuk menyuntik dan lain-lain? Artinya ada pihak-pihak lain yang mungkin terlibat tidak langsung gitu ya. Kalau terlibat langsung kan mungkin ada kerjasama. Mungkin ini tidak ada kerjasama, tetapi ini melibatkan orang lain. Ada efek jerahnya. Ini sering terjadi. Ya di Undip juga bunuh diri kan terjadi. Tapi nggak pernah ada efek jerah, jadi orang nggak melakukan terus. Melihat ini hal biasa. Jadi kita udah pastikan STR, SIP dicabut. Karena Bapenas sekarang ada di Kemenkes dengan undang-undang yang baru, sehingga dia nggak bisa praktek lagi. Kemenkes akan mewajibkan semua peserta PPDS yang mau masuk harus tes mental dulu, dan setiap tahun karena mereka kan under a lot of pressure, tekanannya banyak, setiap tahun harus tes mental. Terima kasih rekan-rekan Kompas TV. Untuk kondisi korban saat ini berangsur-angsur sudah mulai membaik, dan kondisinya pun pada saat kami kunjungi itu sudah mulai baikan dan sudah bisa berinteraksi dengan kami selaku kuasa hukumnya, sehingga ya kita berharap ke depan hari semakin baik lagi dan semakin berangsur-angsur pulih dan diperhatikan oleh setiap stakeholder yang ada untuk pemulihan bagi korban ini. Kalau dari RSHS sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf secara langsung kah, Bang? Untuk dari RSHS sendiri sejauh ini meminta maaf secara langsung, namun istilahnya tetap berharap untuk memberikan pertanggungjawaban yang adil bagi korban, begitu kan? Mungkin begitu. Nah, bentuk pertanggungjawaban dan pendampingan yang dibutuhkan korban dari RSHS seperti apa aja, Bang? Untuk pemulihan secara kesehatan dan psikis ya, dan untuk dinas-dinas terkait lainnya kita berkoordinasi dengan lintas sektoral, bahwasanya memang permasalahan ini cukup sangat serius begitu kan, di mana yang seharusnya rumah sakit menjadi tempat aman untuk menyembuhkan dari segala penyakit yang ada, namun di saat korban ini sedang memperjuangkan ayahnya yang pada saat itu sedang dirawat, ya kan, namun mendapatkan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh tenaga medis. Dan istilahnya kami juga berbelasungkawa ya terhadap ayahanda daripada korban ini yang memang menjadi meninggal dunia pada saat pasca kejadian ini. Bang Richard, sebelum kasus ini terungkap, sebelum kasus ini viral juga di media sosial, apakah dalam masa pendampingan pelaporan korban juga mendapatkan tekanan? Untuk tekanan yang signifikan sih tidak ada. Namun istilahnya sempat ada pengajuan perdamaian. Namun di satu sisi pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual ini tidak mengenal yang adanya namanya perdamaian begitu. Untuk dari korban terkait dengan hal penuntutan terhadap rumah sakit itu memang bisa-bisa saja kita ajukan. Namun istilahnya kita harus berunding terlebih dahulu apakah sejauh mana pertanggungjawaban rumah sakit yang sudah dilaksanakan terhadap korban. Untuk daripada itu ya kita berharap bersama-sama supaya kejadian ini tidak menjadi terulang. Apalagi di tempat-tempat umum yang memang seharusnya tempat-tempat publik tersebut menjadikan rasa aman dan nyaman ya. Terlebih lagi di instansi kesehatan, di mana betul tadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Nazar selaku Ketua Biro Hukum IDI ya, bahwasanya pengawasan yang dilakukan di lingkungan rumah sakit sangatlah diperlukan, dan itu tidak bisa istilahnya hanya seperti jam kerja 7 ke 5, 8 ke 5, namun harus secara 24 jam dilakukan pengawasan, termasuk kepada seluruh
tenaga medis yang memang bekerja di lingkungan rumah sakit, begitu, termasuk di keamanan-keamanan yang di rumah sakit tersebut harus diawasi kan begitu. Dan alhamdulillah isinya sampai saat ini memang pihak rumah sakit tetap berkoordinasi dengan kami, berkooperatif ketika memang dipanggil oleh pihak penyidik dalam melakukan pemeriksaan begitu.